Habis jajan ke Samsung Store. Yo, what's up guys? So, welcome back to Bashing Like YouTube channel. Sama gue Malvin. Dan di dalam tas kain ya adalah Samsung Galaxy Tab S8 Ultra. Waduh, ini adalah tablet terbesarnya Samsung. Nah, bisa dibilang ini tablet terbesar Android juga yang bakal kita unboxing dan kita cobain. So, guys, langsung aja tanpa basa-basi lagi. Ini dia videonya. Let's go. Langsung saja. Buset dah, berat juga cuy. Let's go, Galaxy Tab S8 Ultra. Wah. Oh my god, this is huge. Gila, lebih gede dari muka gua. Jadi kalau kalian beli si Tab S8 Ultra udah include sama S Pen-nya ya. Jadi kalian udah nggak perlu lagi beli stylus kayak merek buah, kayak si Apple. Dan di dalamnya juga kalian dapat kabel charging berwarna putih yang panjangnya lumayan nih. Kayaknya lebih panjang dari biasanya ya. Kenapa warna putih tapi ya? Kenapa nggak warna hitam aja? Oke, satu box lagi kita dapat SIM card ejector yang artinya apa? Artinya tablet ini bisa kalian masukin SIM dan udah kompatibel juga dengan 5G. Yes, karena dia pakai Snapdragon 8 Gen 1. There you go. Yes, di bawah ini adalah si nano SIM card-nya. Oke, so itu untuk isi box-nya. Sekarang kita coba unboxing satu lagi sebelum kita unboxing tabletnya, yaitu si keyboard cover-nya. Book cover keyboard antimicrobial coating Galaxy Tab S8 Ultra 5G. Alright. Gede banget dan cukup berbobot ya. Oh my god. It's huge. Oke. Jadi ini datangnya itu dua parts terpisah. Satu yang cover belakangnya aja dan satu lagi si keyboardnya ini. Mana juga kalian dapat trackpad. Asik nih bunyi trackpadnya, klikinya ya. Oke, setelah itu ada sedikit kertas manual di bagian sini. Kalau kalian mau ngecekin, quick start guide-nya juga udah ada semua. Tapi kurang lebih ya, pasti udah pada ngerti lah ya. Alright, sekarang yang sudah kita nanti-nanti, ini dia Samsung Galaxy Tab S8 Ultra. Ini bukannya gimana cuy? Sobekannya di... Oh! Oke lah, nggak gitu berat sih. Ternyata gue udah expect ini bakalan berat banget. Ternyata enggak. Dan there you go, the biggest Android tablet in the history, Samsung Galaxy Tab S8 Ultra. Gila ya, nampol banget nih buat bam. Ya sini tipis banget dan dari segi bobot, oke gue bilang nggak gitu gimana banget. Tuh ya, sambil kita hidupin aja nih, mana tombol powernya. Tombol powernya ada di ini guys, di atas ini. Dan langsung kita hidupin aja. By the way, ini layarnya itu ukurannya 14,6 inci Super AMOLED display 120Hz, resolusi WQXGA+, 2960x1848, itu rasionya 16:10. Prosesornya Snapdragon 8 Gen 1 4 nanometer, RAM-nya 12GB dan juga storage 256GB, baterai 11.200 mAh dengan 45 watt charging yang mana sayangnya nggak ada di dalam boxnya. Kameranya 13 megapiksel plus 6 megapiksel untuk kamera utama, kamera selfie 12 plus 2 megapiksel, ada 2 di depan, dan dia menggunakan One UI 4.1 yang udah berbasis Android 12. S Pen dia pakai 2 milisecond dan ada fitur-fitur lain seperti Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.2 dan juga stereo speaker by AKG. Oke, sebelum kita lanjut, seperti yang gue bilang barusan, di tab ini kita tuh nggak dapet charger. Makanya sekalian gue mau rekomend charger dari Acmic Electronics yang cocok banget buat device Samsung dengan support fast charging hingga 45 watt. Cocok buat Tab S8 series hingga ke smartphone terbaru Samsung yaitu S22 series. Nah, ada 3 pilihan mulai dari 25 watt, 45 watt, hingga 65 watt dengan desain yang slim dan juga build quality yang solid, plus pastinya garansi 18 bulan rusak ganti baru. Charger ini juga kompatibel buat device lain yang kompatibel dengan charging power delivery via USB Type-C dan juga iPhone yang bisa charging 0-50% dalam setengah jam aja. Kalau kalian pengen cek link pembeliannya udah ada di kolom deskripsi di bawah, dan juga thanks Acmic Indonesia yang udah sponsor video kali ini. Okay, so here we go guys.
sudah kita install dan kalian bisa lihat, wow, layarnya gede banget nih, 14,6 inci. Dan kalau gue bisa remind sedikit juga, ini akan ada 3 versi ya daripada Tab S8. Ada Tab S8 yang biasa, Tab S8 Plus yang ukurannya kedua, kemudian ini dia yang versi tergede yang Ultra 14,6 inci. Jadi ya kalian punya banyak pilihan banget. Dan again, gue salut banget nih sama Samsung ketika brand-brand lain semua pada pada udah nggak bikin Android tablet lagi, Samsung tetap pada pendiriannya selalu bikin tablet-tablet Android yang bisa dibilang ini adalah tablet Android terbaik dan juga tergede saat ini jadi ya. Nah, satu sistem yang gua sebenarnya ngelihat kenapa Samsung tetap kuku adalah penggunaan DeX yang ada di tablet ini yang nanti kita akan coba. Tapi sebelum kita coba, kita lihat dulu nih beberapa fitur menarik daripada si Tab S8 Ultra ini. Yang pertama adalah dari segi S Pen, dimana kalian bisa pakai ini dengan delay yang kurang lebih sama dengan Samsung Galaxy S terbaru, yaitu sekitar 2 millisecond aja. Nah, kalian bisa pakai ini buat jadi fitur-fitur, bisa jadi air gesture juga, dan ya banyak banget pilihan-pilihan fiturnya kurang lebih sama juga dengan Galaxy S22 Ultra. Dan ini kita akan coba buat catat notes nih ya. Sana di Samsung Notes, kita akan coba bikin notes baru aja. Dan ya, kita bisa langsung menggambar sini. Sampai ada suaranya gitu guys. Coba gua gedein dikit volumenya ya, mungkin bisa kedengeran nih. Jadi ada sedikit sound effect kayak gitu kalau kalian pakai si S Pen-nya, dan ini juga udah ada di Samsung Galaxy S22 Ultra. Kemarin pas gua testing unboxing juga ada bunyinya. Jadi cukup unik, dan ini emang berasa sih delay-nya minim banget, berasa kayak kalian lagi nulis di pensil. Cuma kalau gue sih, gue prefer pakai matte screen protector. Pakai matte screen protector biar kayak beneran nulis di kertas. Tapi ini beneran sih delay-nya minimal banget guys. Coba kita cakep. Dan ini beberapa jenis penanya juga kurang lebih sama, yang bisa buat spidolin. Ya, dari segi support, itu memang untuk tahun ini terutama ya Samsung udah ngasih tahu kalau mereka bakal support device-device terbaru mereka itu sampai 4 generasi Android. Jadi kurang lebih 4 tahun ke depan itu softwarenya masih bakalan support. Dan dari segi security support itu sampai 5 tahun. Jadi kalian yang sekarang pakai tablet Android itu tenang aja, yang beli tahun ini terutama ya, itu bakal disupport terus 4 Android. Dan yang keren lagi adalah dari segi aplikasi. Nah, ini yang sebenarnya sebelumnya tablet-tablet Android itu cukup ketinggalan dibandingkan sama si iPad ya, yaitu dari segi aplikasi support. Nah, beberapa aplikasi yang gua suka pakai di iPad seperti yang LumaFusion, aplikasi video editing, itu akan hadir juga di Tab S8 Samsung ya, terutama di tabletnya Android, dan itu sedang dalam development. Mungkin katanya beberapa waktu ke depan baru ada, sekarang memang belum ada. Tetapi ketika itu udah ada sih, gue yakin banyak support aplikasi Android bakal masuk ke sini. Dan ngomongin software juga, yang paling keren adalah pastinya ketika kalian pakein ini guys, kalian bisa mengaktifkan si mode DeX-nya tadi, dan mode DeX itu sendiri akan memberikan kayak istilahnya pengalaman ala-ala kalian pakai komputer, pakai desktop kayak gitu. Makanya sekarang gue penasaran, pengen gue cobain. Nah, ketika kalian colokin ke tab-nya, dia akan langsung nanya nih, mulai Samsung DeX. Kalian bisa langsung pilih OK aja. Dan ketika tinggal Samsung DeX, dia akan jelasin nih beberapa detail-detailnya. There you go. Cakep banget. Dan kalau kita lihat nih ya, mungkin semoga bisa pada lihat dari atas. Yes, experience kalian langsung berubah nih, desktopnya langsung berubah kayak kalian lagi pakai laptop atau desktop PC misalnya gitu ya. Jadi kalian lihat ada aplikasi di bagian kiri, ada start button kayak gini ada di bagian kiri bawah, ada tombol-tombol home, dan di bagian kanan bawah ini seperti kayak control panelnya gitu, dimana kalian bisa aktifin control center seperti WiFi, Bluetooth, dan lain-lain. Ada notifikasi juga di sini, dan pastinya kalian juga bisa atur misalnya screenshot, untuk audio gitu-gitu juga semua bisa diatur daripada desktopnya ini. Dan ini menurut gua kenapa tablet Samsung masih sangat-sangat appealing ya buat banyak orang, buat kalian yang pengen jadiin tablet sebagai alternatif daripada PC. Samsung DeX lah yang saat ini masih terbaik itu opsinya sebagai software. Xiaomi juga sempat punya kemarin operating system buat di dalam tabletnya kayak si Samsung DeX, tapi masih belum polish sama sekali, katanya namanya tuh PC mode. Tapi memang kalau kita ngomongin polish sendiri, di Samsung inilah yang paling oke, karena kalian bisa kayak ngatur nih ukuran Windows-nya nanti, ukuran customisasinya nih, kalian bisa gedein nih. Tuh, window-nya bisa digede kecilin dengan sangat mudah. Dan ini cuma bisa di
Samsung sendiri. Jadi makanya ini yang menurut gua sangat oke, dan mungkin gua akan coba nanti bikin video sendiri ya kali ya, penggunaan experience reviewnya nanti seperti apa. Oke, nah as you guys can see, gua lagi coba ini ada 4 aplikasi yang dibuka secara bersamaan. Nah, di sini kalian bisa customisasi sesuai dengan keinginan kalian. Seperti gue ada website, gue buka YouTube, buka Google Play, dan juga buka Notes sambil ngetikin. Cobain tadi ngetik di keyboard covernya. Overall experience sih bener-bener kayak berasa pakai laptop gitu jadi ya. Cuma memang di OS mobile. Dan gue rasa nih kalau kalian pakai ekosistemnya Samsung ini bakalan juga kerasa manfaatnya. Tapi nanti untuk detailnya gimana gue juga akan coba tes lebih lanjut. Nah, sekarang satu lagi yang gue pengen tes adalah kalian bisa lihat di atasnya ini guys. Ada 2 buah kamera depan. Seperti yang gue share tadi, ini adalah kamera 12 megapiksel. Ada 2 biji, yang mana salah satunya adalah kamera ultrawide. Dan jadinya ini kalian bisa lihatnya dia kayak semacam kayak notch gitu ya jadinya ya. Ada sedikit gunduk, ada sedikit poni di bagian atasnya ini ya. Yang mana jadi ada sedikit benjolan gitu kelihatannya ya. Tapi ini ada kameranya, jadi kita coba tes aja. Karena ada fitur yang keren di kamera depannya ini. Oke, sebelum kita tes kameranya guys, gue lagi cekin aja. Ternyata kalau kita nonton video YouTube, notch-nya ini tuh nggak kelihatan ya. Jadi bener-bener ketutup. Cuma pas tadi ketika gue pakai di DeX mode aja, itu yang lumayan kelihatan. Jadi kalau kalian nonton, karena ini rasio layarnya 16:10, di mana rata-rata video itu kan 16:9 vertikalnya, jadi bagian atasnya itu nggak kena. Jadi tenang aja, notch-nya itu nggak bakal mengganggu kalau kalian pakai ini untuk mengkonsumsi multimedia. Tapi notch-nya tadi juga sebenarnya fungsinya jelas ya, ada kamera kedua di sana. Jadi kalau kalian pengen pakai ini, sekarang gue akan coba tes untuk fitur kamera, di mana ada fitur si auto framing-nya tadi. Oke, nah kita sekarang coba aktifin ya guys. Di bagian kanan ini ada pilihannya nih, pembingkaian otomatisnya aktif. Jadi kalau kita pakai ini, tuh dia akan otomatis. Nah coba Riz kesini Riz. Nah jadi dia akan otomatis ngezoom nih kalau kita milih, dan kalau ada Haris misalnya di sebelah nih, tuh, nah, tuh dia akan langsung ngeframe ke 2 orang dan ganti ke ultra kameranya ya. Tuh kelihatan juga sedikit dari atas mungkin. Nah coba kalau Haris keluar dari frame, dia akan fokus ngezoom lagi ke muka. Coba masuk lagi Riz. Tuh, kalau dia ada 2 orang, nah dia akan ke nge-wide dulu. Nah, coba keluar lagi, Riz. Nah, jadi kurang lebih kayak gitu tuh, guys. Semoga bisa kelihatan ya. Jadi ini aplikasinya ternyata udah bisa dipakai di banyak aplikasi. Udah integrated. Ini gue pakai Google Duo. Kemarin gue sempat lihat Putu Reza pakai di Zoom. Dan gue lagi coba download Google Meet. Jadi ya kurang lebih udah terintegrasi fitur kameranya di aplikasi-aplikasi third party tadi. Oke, last but not least, kita coba cekin nih guys, slot si SIM card-nya. Kita lihat nih, nah ternyata, yes, di dalam slotnya ini ada micro SD slot dan juga si SIM card 5G-nya. Jadi kalian bisa pakai dua-duanya langsung di dalam tablet ini, jadi kalian bisa punya expandable storage. So that's really, really good. So yes guys, itu tadi untuk unboxing dan juga sedikit testing daripada Samsung Galaxy Tab S8 Ultra. Menurut gua sih ya, first impression, tabletnya solid banget, build quality segala macam tipis banget juga, dan dari segi bobot ini tergolong masih cukup oke sih buat jadi tablet yang ukuran 15 inci buat dibawa kemana-mana. Nggak gitu berat banget dan nggak gitu tebel, pastinya nggak gitu bulky dibandingkan sama misalnya kalau iPad pakai Magic Keyboard, itu tuh bulky-nya, tebel banget. Jadi ya ini masih a good job on Samsung dari segi build quality. Cuma memang yang biasa jadi kekurangan adalah kalau kalian ingat dari sebelum-sebelumnya adalah dari segi aplikasi mungkin ya. Dan di generasi tahun ini terutama untuk kedepannya juga Samsung udah ngasih garansi tadi gue bilang, yaitu software update Android 4 generasi dan juga security 5 tahun. Ya ini bakalan oke banget kedepannya, jadi ya gue nggak sabar juga, dan gue juga pasti akan testin lebih lanjut buat si Tab S8 Ultra ini. Dan segitu aja paling conclusionnya. Kalau kalian ada yang mau ditanyain lagi seputar tablet ini, tulis aja langsung di kolom comment section di bawah. Kita akan bahas lengkap nanti di video review setelah gua pakai mungkin beberapa waktu ke depan. Dan jangan lupa juga kalau kalian suka videonya boleh diklik tombol jempol dan jatuh boxnya.
So yes, kalau kalian pengen tahu lebih lanjut seputar tablet ini, tulis saja langsung di kolom comment section di bawah pertanyaan kalian, kita akan bahas lengkap pastinya nanti di video review. Dan ya kalau kalian suka videonya boleh diklik tombol jempol, di subscribe juga ke Best Tech YouTube channel, hidupin notification-nya, dan yes, kita akan ketemu lagi di video review dari Samsung Galaxy Tab S8 Ultra ini. Nama gue Malvin, stay safe, stay healthy, I'll see you guys on my next video. Ciao!